Bagi saya, barangkali bagi kita dua, setelah mendapatkan katakan kabar gembira gitu, nah itu belum tentu diberikan hal yang mulus-mulus saja gitu. Sampai sampai lahirnya juga itu ada sesuatu yang menguji kita. Iya, Sampai di iya. mana sih Iya. kamu ini gitu. Halo Sobat Komposkam, kembali lagi bersama kita di Kedekam. Kedekam. Iya. Oke. Masih bersama dengan saya Friska. Saya Edi. Iya, kita berdua seperti biasa ya di Kedekam ini. Ya tentunya kalau misalnya kita udah di sini ya kan Iya. pasti ada yang harus kita obrolkan. Pasti. Iya. Dan itu penting Penting menurutku. sekali. Bukan menurutmu Menurut aja. teman-teman juga. Menurut kita semua. Menurut kita semua. Karena kita bisa didengarkan oleh para pendengar ya kan yang mencintai Komsos dan keuskupan ini ya pastinya penting lah. Ya, Nggak pasti mungkin dong. nggak penting ya Iya, kan. jelas. Dan di episode ini kita kedatangan keluarga. Iya. Satu buah keluarga. Satu buah bukan. Satu buah. Iya satu buah lah. Buah kasih karunia Satu keluarga. Allah. Betul kan Iya, itu Kak? dia. Satu keluarga. Buah kasih karunia Allah. Nah, Buat kasih Tuhan, satu keluarga. Itu dia. Iya, betul sekali. oke langsung saja ya. Nggak perlu lama-lama ya. Sebenarnya sih, karena kita udah nggak sabar Udah ya kan nggak sabar. mendengarkan cerita dan kesaksian dari satu keluarga yang Iya. luar biasa tentunya. Ya, kita applause dulu ya. Kita Kak berikan Di. tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan. Iya, ada abang dan kakak Kakak dan dan juga adik yang kecil. junior. Yang kecil. Halo. Santai aja, anggap aja kami Iya. berdua nih sebaya. Maunya gitu ya Maunya kan? gitu. Maunya kami Mau muda, muda kembali. muda, Muda betul kembali. Kak. Kami maunya begitu. Ya ini abang, ini auntie. Salah ini opung. Oke ya. Oke, langsung aja perkenalan ya Bang ya. Nggak usah silakan. resmi-resmi Ya, nggak usah resmi kali, Bang. Ini Kita- dengan Bang siapa? Ya, nama saya Edward Effendi Rumapea. Bang Bang Edward. Effendi gitu, Bang atau Bang Edward. Edward. Oh, Bang Edward Rumapea. Marga Rumapea. Nah, ini Iya, kalau Kak kakak. dengan Kalau Kakak. saya Linda Nopa, Simalango, Boru Simalango. Oh, Oh. iya, Boru Simalango. Boris Malang Istri Pak Karin. Rumapea. Oh, pasti Kak. Jadi Ini adiknya. Ini anak kami, namanya Iya. siapa Abang? pasti Rumapea. Augurius Bintang Drusa Rumapea. Augurius, Oh. Bintang, Dosroha, Dos Rumapea. Dipanggil Augu. Augu. Halo, Halo, Gus. Ini kelas berapa, Gus? Dua. 2 SD. Dua. Abang ya, terserah aku manggil abang. Coba bilang abang. Om. Halo Abang. Abang. Oke, pandai. Enak kok ya dipanggil abang. Oke. Jadi gimana kabarnya Bang, Kak? Sehat, luar Saya biasa sehat, luar sehat. biasa, baik sekali. Kita terima Tadi kasih di- loh sama mereka sebelumnya karena mau meluangkan waktu datang Betul. ke kedai kami ini. Betul sekali. Karena kami dengar juga dari tim kreatif ya, jadwal orang abang sama kakak sibuk gitu ya, terlalu padat. Jadi Iya, jadi kami harus menyesuaikan gitu loh, harus menyesuaikan waktu, menyesuaikan jadwal waktu. kesini, meluangkan Iya. sedikit kesibukan Iya, yang meluangkan sedikit harus kesibukan. ditunda Mm-mm. gitu ya. Iya, adik juga ya, Augi ya. Terima Terima kasih kasih, sudah Aunty. hadir. Iya. Ya, oke, ini kau menang lah ya. Oke, jadi kabar kami nggak ada yang nanya nih. Nggak usah lah, kayaknya nggak Kabar-kabar usah. sehat. Sehat. Kaki sehat. Kak, nggak usah Kak, nggak usah Kak. Ini mau ditanya aja, kurang perhatian kayak gini ciri-cirinya Kak. Sedih sih aku. Sudah makan siang? Udah, sudah. sore kali, Sudah. sore nih. Nanti makan Belum dua malam. kali aja dia. Makan malam nggak ada rencana sih, memang kosong ya rencana kita nanti. Iya. Oke, jadi kedatangan orang abang dan kakak di sini ya kami ingin tahu begitu bagaimana ada satu hal pastinya ya yang membuat kita interest untuk mendengarkan cerita kisah hidup ya kesaksian juga kesaksian iman dari kakak dan abang. Nah tapi sebelumnya kak kami mau tahu dulu bagaimana sih cara
bukan cara, bagaimana kakak dan abang bisa bertemu. Awal pertemuan. Awalnya gitulah, karena kan untuk memulai satu relationship menjadi menikah gitu ya, membangun sebuah membangun rumah rumah tangga, pastinya kan ada pertemuan dulu gitu pasti. ya kan. Boleh lah lirik-lirik. sharing-sharing. Biar kami ini juga ngerti, Iya. tahu oh gini caranya, boleh dicoba gitu ya Si kan. laki-laki ya gitu ya. Iya, untuk kau juga kan berguna Oh, ya. sangat dong. Jangan ceritanya ya. Iya. Siapa? Abang lah dulu. Mungkin abang yang tertarik ke kakak kan? Pasti abang duluan, kan nggak mungkin ya kayak Iya, kakak iya. yang nggak mungkin, pasti abang laki-laki. Gimana nih bang? Ya, terima kasih ya. Iya, Oke. iya. Tadi Kak Friska Kak Friska, dan Edi. Bang Edi. Iya. Jadi sebelumnya kami terima kasih sekali ya karena diundang ke Kedekam Iya, gitu. sama-sama. Nah, ini kehormatan besar barangkali ya, surprise bagi kami untuk hadir di sini di Kedekam. Jadi barangkali pertanyaannya, kapan sih kami ketemu? Nah ya. Kapan kami ketemu? Kalau ketemu sih sebenarnya kami ini teman SD. SD. Oh, ini masa kecil rumahnya. Oh, Iya. iya, iya. Kami Karena satu teman SD, SD. satu Iya. SMP. Oh iya iya. SMA-nya yang berbeda gitu. Baik. Tapi dia punya temen di Simalingkar B. Paroki. Simalingkar B. Oh, Ayah. berarti domisili orang kakak dan abang di Di Medan. Oh, Iya. Jadi kami walaupun nggak beda kelompok, beda kelompok. tapi kami punya teman yang sama. Oh, ngerti, ngerti, circle-nya ngerti. sama. Iya, teman yang sama. Baik. Temannya Bunda Agu itu ada di Simalingkar B gitu. Nah, dan setauku sih Bunda ini dia sering misa juga di Simalingkar. Simalingkar B. Oh. Sering Bareng misa. sama kawan. Iya, Iya, bareng- biasa gitu bareng Kak. Ayo temen. kita misa di mana nih Iya. gitu kan. Iya. Tapi terakhir kami sebenarnya karena dulu Padang Bulan itu, paroki Padang Bulan itu kan dulu sering buat ini ya, Event. Pas event. Iya. Iya. Oh, iya, pas Oh, iya 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 iya. Pertama- ketemu-ketemu. Iya. Iya. Pertama dari betul 3 sekali. paroki, 5 Ah. paroki, dan I see. sampai ke 7 paroki. 7 paroki konven Iya. biasanya mereka. Jadi kita sering ketemu Hmm. di event-event seperti itu. Iya iya iya. Karena kebetulan kan Bunda Agu ini kan juga bagian dari OMK di Padang Bulan. Di Ngeri. Santo Santo- Petrus. Santo Petrus. stasiunnya Padang Bulan kan. Iya. Oh, parokinya Padang Bulan. Kita sama Padang Bulan. Padang Bulan. Ayah Agu itu di stasi Simalingkar B. Iya. Oh, dulu masih Pak. Stasi- Iya. dulu Petrus, masih tapi stasi. satu Iya. paroki. Iya. Paroki. Jadi ada kalau misalnya ada apa ya kegiatan 5 paroki atau 3 paroki kita selalu ketemu. Karena Ketemu. kan dekat. Iya iya Betul. iya. Jadi kita sering lomba gitu. Nah, lomba gitu. Iya, lomba rival. Iya. Kayak kor kan kita sering kayak gitu. Iya, iya, iya. Pastinya sih ketemu di event-event Event itu paroki ya. gitu Yes. kan. Nah, mungkin SMP lalu udah kuliah gitu jarang ketemu. Pada akhirnya memang ada caranya untuk diketemukan kembali gitu lewat orang lain sebenarnya, lewat orang lain. Dan waktu itu memang aku itu kan masih kerjanya di Lampung. Oh. Tapi sebenarnya itu udah sering telepon Oh, oke. Ada dulu pendekatan. sebelum. Iya, Iya, tapi kayaknya ditolak mentah-mentah waktu itu. Ditolak mentah-mentah karena mungkin siapa ini gitu. Di waktu itu. Itu bukan kayak gitu sebenarnya. Oh ya, langsung klarifikasi di tempat Klarifikasi ya. di tempat. Panjang nanti ini. Waktu Kita- dan kita- tempat. Kita belum ketemu. Jadi kita telepon malam, barangkali waktu itu Bunda juga masih sibuk gitu kan pekerjaannya. Jadi memang jarang diangkat waktu itu, tapi nggak tahu gitu udah pindah ke Lampung, akhirnya telepon diangkat. Jadi kita pacaran jadiannya itu lewat telepon. Oh, iya iya. Iya. Mau nggak pacaran sama aku cuma 3 hari teleponan waktu itu. Setelah lama dari teleponan awal ke akhir nggak artinya Nggak direspon. nggak direspon gitu. Iya. Jadi dari Lampung, oke, mau gitu kan. Nah, kita pacaran lewat telepon aja selama
Kalau nggak salah 3 bulan. 3 Tiga bulan bulan ya. 3 bulan, tapi memang rencana Tuhan, aku dipindahkan dari Lampung. ke Medan. Oh. Iya ya. Dipindahkan dari Lampung ke Medan. Ada jalannya lah itu. Jadi rencana Tuhan. jadi mintakan mau nggak jemput di bandara, waktu itu masih Polonia kan. Iya Iya. masih dekat Iya, sini ya. iya. Dan jujur aja gitu kan, waktu itu kan belum ada medsos ya 2000. Belum meriah ya medsos. Lalu WhatsApp juga belum terlalu meriah gitu. Palingan Friendster lah di situ 2009 Telepon seluler. masih SMS ya. Oh iya. iya masih 2012 masih boomingnya Facebook kalau nggak Iya salah. ya Facebook ya. Iya, Facebook. Facebook. Lalu kembali ke Medan, ya udah minta tolong dijemput, mau gitu. Tapi waktu di Lampung, Bunda pernah kecelakaan ya? Iya. Pernah kecelakaan, tabrakan sepeda motor. Jadi seminggu ayah aku nelpon, saya nggak pernah ngangkat gitu karena memang kondisi wajah saya memang nggak udah rusak gitu, nggak bisa bicara, gigi semua sudah lagi diperban gitu, lagi diperbaiki. Jadi ayah aku nyuruh opung aku yang datang ke rumah sakit gitu kan, karena dia taunya dari temanku kalau aku sudah lagi di rumah sakit gitu. Jadi saya merasa segan gitu ya kan, kok ibu ini datang kemari gitu ya kan, jadi merasa canggung gitu. Udah datang mama saya gitu kan. Oh iya udah datang, jadi di situ merasa gini, oh ini serius. Serius, oke. Perhatian. Iya. Biasa kan kalau di usia gitu kita kan udah malas untuk yang pacaran Iya, gitu ya main-main kan, gitu udah lah ya. main malas gitu. Jadi puji Tuhan di situ udah terbuka, langsung aja aku bilang kalau mau serius aja lah, nggak usah capek-capekin gitu. Kita kan udah serius kerja di luar, ada yang di Lampung, kita di sini gitu. Akhirnya memang datang ke rumah gitu kan, udah serius ceritanya sama kedua orang tua saya. Wah, Gercep ya Bang ya. Iya memang 3 bulan prosesnya. Iya. Iya. Proses dari pulang dari Lampung itu 3 bulan ya kita langsung persiapan menikah. Jadi Itu semua dengar cari di mana kursus perkawinan. Langsung ya. Langsung ya di Gitu mana? di gercep tuh kalau udah serius langsung tembak KPP gitu. Ya mau gimana ya, merenung lah dulu ya. Jodoh aja belum Pak. Belum dapat nih. Jangan banyak mikir ya Bang ya. Langsung kalau udah ini, oke, KPP mau nggak? Serius nih. Kok jadi kaku? Jadi Oke, lanjut. Oke lanjut. Nah itu di tahun berapa tuh Bang? 2012. 2012. Kita kembali dekat itu di 2012. Kembali semakin Intens ya. intens. Kayaknya didekatkan kali ya. Karena udah kesini Rencana juga. Tuhan juga itu Iya, saya iya. rasa. Karena memang aku kemarin nggak membuka hati sih gitu, nggak membuka hati. Keasikan kerja gitu kan Kak memang. Nggak juga, memang sejarahnya saya nggak suka sama dia sih. Karena begini, bukan karena fisik ya, bukan. Karena waktu mungkin ya berbeda saat SMP setelah dewasa. Gitu. Iya. Iya. Waktu SMP kan egois, Iya. jadi kita memang dia sombong gitu. Ih, Saya orang yang ngusil dia katanya. suka ngusilin saya Waktu gitu. SD. Kadang-kadang jegel-jegel sampai jatuh gitu kan. Iya, Dia main-mainan. nakal dulu gitu. Jadi saya merasa nggak nyaman, pasti nggak nyaman ini. Pasti gitu. enggak lah gitu ya kan. Not my type gitu ya kan. Iya. Jadi setelah aku berpikir ini kan ujian sampai setahun loh, saya itu nggak ngerespon gitu. Setahun Iya. saya respon gitu. Tapi dia kok masih Masih ya? mau. Ini serius atau enggak sih gitu kan? Jadi aku coba kalau memang serius, saya nggak mau cari yang yang main-main. Saya mau Betul. yang langsung aja gitu kan. Langsung ya udah nggak apa-apa. Aku kirain dia bercanda. Datang langsung ke Medan. Iya. Nah itulah bukti keseriusannya. Jadi kami sudah rangkai-rangkai gitu ya kan, setelah kita kursus pernikahan ya Di Padang Bulan. Di Padang Di Bulan. Padang Bulan. Itu di bulan 10. Jadi 2012 nih. iya, jadi kan itu sudah ada sertifikatnya. Iya. Kita menikah pakai sertifikat. Jadi udah rencana di bulan 12 kita cari-cari tempat gitu, gedung gitu kan. Woi. Jadi kami ambil di bulan 2 tanggal 1. Oh, di Oh, iya. 2013. Iya, 13-nya. Disitulah pemberkatan perkawinan kami. Jadi ya begitulah selanjutnya. Tapi saya merasa seperti ini ya kan.
pacaran kami itu belum puas kalau misalnya di 3 bulan itu gitu kan. Iya. Betul. Lalu dia di Medan, tapi dia di Medan ini nggak selalu sama. Seminggu nanti di Medan, 3 minggunya lagi dia di Gunung Loser. Wah, Raja sana ya. Pekerjaan anak biologi. Saya pendaki ya, gunung. tahu, Kak. Ini Pendaki ternyata gunung. kan abang senior Senior, saya, jadi saya iya. tahu pekerjaan anak biologi bagaimana. 4 hari setelah menikah, dia pergi ke Gunung Loser. Langsung dinas ya. Iya. Jadi mungkin itu apa ya, membuat kita jadi jarang ketemu, ya kan? Ya belum berbuah lah jadinya gitu kan. Setelah setahun kita memang masih santai gitu. Setelah santai untuk apa ya? Dapat keturunan gitu, kita santai, masih muda kok gitu ya, masih usia kita masih muda. Jadi kita santai. Lalu tahun kedua kita kan udah masuk, kalau kita orang Batak ini kan ada kumpulan-kumpulan. Oh Betul. iya, STM. Kumpulan keluarga dulu setiap tahun baru pasti kumpul. Oh, iya, kan, Kak? iya, situ dulu Setiap sih. tahun. Kami termasuk orang yang aktif dalam konteks misalnya gini. Orang berkeluarga itu pasti akan kehidupan sosialnya akan lebih kompleks. Betul. Iya. Gitu ya. Biasa kalau sendiri kan kita masih Bebas. acuh ya. Bebas. Ya. Tapi kalau sudah berkeluarga, kita berpikir, oh harus ada STM, harus masuk ke lingkungan gereja, Iya. masuk ke kumpulan marga, Marga. gitu. Nah di situ kita harus gimana ya? Ya ikutilah Ya. yang namanya aktivitas sosial, dan memang seperti yang disampaikan Bunda Agu, dinamikanya akan semakin berkembang ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita menyentuh ke sesuatu hal Yang sensitif. sensitif. Saya rasa untuk keluarga yang rindu itu pasti sensitif gitu. Betul. Iya. Jadi dari di saat kapan gitu orang kakak dan abang memutuskan untuk setelah kehidupan perkawinan 1 tahun atau 2 tahun begitu memutuskan untuk tadi kan karena kakak ada bilang Santai masih dulu, muda, masih santai muda dulu dulu. gitu kan. Program lah istilahnya, kamu Programnya maksudnya kayaknya udah bisa nih Ya, kita gitu. Di tahun kapan gitu Kak mulai menentukan? Tahun pertama masih santai, tahun kedua kita masih berobat alami lah gitu. Oh. Kita ikut orang tua. Berarti Iya. udah ini ya Kak ya, udah Udah mulai. berusaha untuk berusaha. Tapi masih belum apa sekali ya, belum getol sekali gitu. Oh iya, mengerti. Masih santai-santai gitu kan. Itu masih berobat alami, diajak ke sini, tau lah kalau misalnya orang tua Iya. masuk Iya. ke sini Oh, pakai kusut ya. rempah-rempah begini begitu ya kan. Jadi tapi sembari itu pun tetap berdoa, Iya, semoga iya. semua apa yang Usaha kita. Iya, Iya. usaha kita yang dikasih sama kita itu berbuah gitu ya. Tahun ketiga belum juga, tahun kedua belum juga gitu. Tahun ketiga kita udah mulai mengurangi intensitas ikut kumpulan. Iya. Oh, karena apa tuh Kak? Mereka sering bertanya gini ya, Hmm. gak usah dilama-lamain gitu ya, Oh, gak usah iya, iya. dilama-lamain itu apa gitu, nanti udah tua kasihan loh gitu, nanti udah batu-batu anaknya masih SD katanya gitu kan, oh gitu ya gitu, baru kasihan lah mertuanya gini-gini gitu ya, udah lama nunggu. Lalu banyak juga sih yang cerita gitu, biasanya kayak gitu yang salah perempuan gitu ya. Oh. Sering sekali gitu, jadi kadang-kadang tahun ketiga itu kalau hubungan ayah aku yang pergi Oh, iya. gitu kan. Lalu dia merasa bosan juga gitu sendiri gitu ya kan. Mungkin Pasti ditanyain juga iya, kan. tanya, sakit juga kalau tanya kayak gitu sendiri lah Bun gitu ya kan. Jadi dia bilang, udah nggak apa-apa, nggak usah dengerin gitu. Kan kita yang punya keluarga Iya. gitu, Betul. nggak usah takut. Kalau nggak kita berkeluarga itu bukan untuk itu loh Bun, untuk menyenangkan pasangan kita. Kembali lagi Ke tujuan Iya, perkawinan. Iya, tujuan Tujuan perkawinan. perkawinan. Di kanonik ya, bukan kanon apa di kursus. kursus. Nah, kembali lagi ke situ. Jadi kami sangat beruntung loh kita dikasih kursus itu, Iya. bahwa berkeluarga itu kan bukan itu saja gitu. Ya menumbuhkan iman kita masing-masing, Iya. menyenangkan pasangan kita, karena pasangan kita itu adalah kan citra Tuhan juga Betul. gitu. Iya, jadi Itu di tahun ketiga Tahun ketiga saling menguatkan. saling menguatkan, Iya. menghibur diri masing-masing ya, Menghibur. menguatkan pasangan. Kebayang kan selalu berdua. Iya sih.
Karena Nah mungkin ini, positifnya karena pacarannya hanya 3 bulan tadi. Oh iya, bisa jadi. Jadi, Iya. Jadi seperti itu. benar, Di- saya juga berpikir rasa- seperti itu. iya. Dikasih Tuhan kesempatan, Kesempatan kalian kenalan dulu gitu. Untuk berduaan. Jadi langsung saja. Maksudnya Langsung. udah mulai goyang nih. Iya, udah mulai goyang. Udah mulai goyang nih pas ini kan tahun ketiga udah mulai mencoba menguatkan diri masing-masing. Tapi ini nggak apa-apa kan kita sharing-sharing Nggak kayak gini. apa-apa, nggak apa-apa, Bang. Ya, Iya, karena iya. sensitif ini kan. Maksudnya kita kan sudah saling menghibur diri, pasangan apa. Baru apakah ketika mulai betul-betul tergoncangnya lah, betul-betul, wah ini kayaknya aku udah nggak kuat lagi kira-kira gitu nih. Iya. Tahun keempat kita udah mulai fokus medis gitu Oh, ya. iya, iya. Kita udah program pertama sih kita ke dokter yang di Simpang Pos, Dokter Leo Simanjuntak gitu ya. Kita- Zaman kaban. Oh, zaman kapan dulu Iya, sampai masih ada lupa. Zaman kaban Kacau kita ke soalnya. situ, kita memang diproses di situ ya kan. Lalu pokoknya dua-duanya dikasih selama setahun kami di situ cerita-cerita dan kami dikasih suplemen. Sebenarnya badan kami ini nggak segini besarnya gitu. Oh, kok suplemennya ya, kami udah. iya gitu kan. Jadi Ke tubuh mungkin ya. targetnya ya salah gitu ya, tapi tetap bersyukur sih apa yang kami kerjakan walaupun mungkin itulah jalan Tuhan gitu. Jadi kami kenapa di situ gitu berobatnya, kenapa programnya di situ, cari yang lain, kita cari ke Dokter Leo Simanjuntak. Maksudnya biar sekali jalan aja dekat, nggak usah jauh-jauh Iya. gitu ya kan. Lalu di situ juga kita memang menurut saya sih dokter itu bagus gitu ya. Mungkin belum rezeki saya. Yep. Jadi belum dapat saya rezeki. positif saja gitu. Jadi itulah tahun ketiga dan tahun keempat. Di tahun kelima kami udah mulai, ini kan saya udah mulai jenuh dengan obat-obat medis itu, gitu ya kan. betul. Lalu Harus kesini tiap seminggu sekali atau bagaimana ya kan, benar, Kak? maaf kata saya juga merasa sensitif terus berdua dengan dokter ini kurang apa juga Kurang gitu, nyaman. kurang nyaman saya gitu kan. Lalu ada orang tua juga datang, ayolah kita ke kampung, kita kusuk gini-gini gitu ya kan. Jadi ternyata di kusuk itu membuat badan saya sangat nyeri gitu, Iya, iya. membiru semua badan saya gitu kan. Jadi sampai menangislah saya sama ayah aku, udahlah kalau memang harus kayak gini aku bisa pun nggak apa-apa lah daripada menderita seperti ini gitu ya kan, sampai biru-biru gitu kan. Lalu ayah aku bilang gini, aku tadi kan nggak bilang kayak gitu, kalau nggak mau nggak usah gitu. Lalu aku semakin kuat pulang ke Medan, tak mau lagi kembali untuk berobat seperti itu. Iya, iya, kusut-kusut. Dan kami merenung jam 12 malam gitu ya. Jadi hening, rasanya hening sekali. Kami nggak berdoa, cuma pegangan tangan, mungkin merasa nyaman gitu ya. Setelah itu kami mendengar ada pendoa. Kita pergi dulu ke Suster Gabriel dari KSSY di Johor. Iya, iya. Di Johor. Jadi kami datang ke situ, minta doakan sama suster. Ke situlah dulu kami berdoa, lalu kami doakan, diurapi dengan minyak, didoakan terus. Kita sampai 2 kali ya. Sampai 2 kali kita ke situ. Untuk ketiga kalinya suster itu udah nggak ada gitu, udah pergi. Suster Gabriel ini karena memang sudah lansia. Oh, iya, iya. Sebelum-sebelumnya memang doanya sangat mujarab gitu. Jadi kami pengen juga penguatan dan pendoa untuk kami. Kami pergi juga sama Romo Eko. Iya. Romo Iya. Eko. Saat itu Romo Eko ini di stasi kami lagi pembangunan. Kuasi paroki. Iya, Dikuasi. dikuasi paroki kami. Jadi dia selalu bilang, iya kami akan mendoakan. Dan pastor itu juga selalu bilang, kami komunitas projo ya Pak ya. Barangkali ada yang dibahas khusus gitu di komunitas para pastor gitu Oh, iya, yang selalu mendoakan. Tapi memang dari sekian panjang usaha gitu kan, sekian panjang pergelutan dari katakanlah obat-obatan tradisional sampai ke medis, kita coba
itu rangkaian dari usaha yang kita lakukan gitu untuk mendapatkan buah cinta dari perkawinan. Namun barangkali cara-cara seperti itu ya belum terkabulkan, belum terkabulkan ya. Berdoa, meminta doa itu juga yang paling sering kami lakukan. Contoh ke Suster Gabriel gitu. Kadang-kadang di misa setiap hari Minggu gitu. Kadang-kadang kami mau membuat intensi. Sering. Iya. Dan itu sering dilakukan gitu. Meminta misalnya jumpa ke para suster, ke para pastor gitu. Pastor, kami minta tolong, kami belum punya keturunan, mohon didoakan gitu. Dan itu yang selalu nggak pernah, akhirnya karena usaha yang sekian banyak akhirnya kita berpasrah aja lah gitu. Di tahun ke-5 dan ke-6 kita udahlah, kita berpasrah aja sama Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan saja untuk menerima, sabar dengan keadaan belum dikasih keturunan gitu. Ya akhirnya dengan sekian tahun gitu, dengan pertanyaan yang sensitif tadi, pada akhirnya kan sesuatu yang ditanya terus-menerus membuat kita kadang-kadang lebih kuat ya. Biasa udah sering ditanya seperti itu gitu. Sambil berusaha minta doa kepada para pastor, dan kami mungkin merasakan kekuatan yang lebih ya. Barangkali komunitas para imam, mungkin para pastor Romo Eko waktu itu barangkali mereka punya intensi khusus bagi keluarga-keluarga yang memang seperti kami gitu. Pada saat itu. Pada saat itu. Kenapa dibilang seperti itu? Karena memang setiap perayaan misalnya di paroki, misalnya katakanlah Natal, itu kan ada membawa baik anak-anak Yesus. Baik anak-anak Yesus, dan kami dipilih gitu. Kami dipilih gitu. Nanti keluarga Pak Romapea membawa baik anak-anak Yesus, dan itu digilir tahun depan itu ada juga yang seperti kami. Itu yang memang merindukan. Jadi di situ kami bisa menyimpulkan, oh Pak Pastor ini punya intensi khusus bagi keluarga yang memang merindukan keturunan. Nah, tak lama dari situ kayaknya ini ya. Kami diunjuk menjadi Bapak Ibu Iya, Serani. ini ujian. Jadi ada sebuah keluarga datang ke rumah, baru kali itu datang ke rumah. Jadi aku nggak pernah merasa kami akan menjadi Bapak Ibu Serani sebelum ada keturunan. Menurut saya seperti itu ya. Dan mungkin banyak juga merasa seperti itu. Jadi datang, ibu ini, Kak nanti jadi ibu Serani anak saya ya gitu. Saya belum punya anak, saya bilang kayak gitu. Udah nggak usah gitu. Tapi kata Romo Eko nggak apa-apa gitu. Oh ya udah, gara-gara Romo Eko yang bilang saya terima gitu, saya terima. Jadi minta surat baptis lah Kak, saya kasih surat baptis. Jadi di hari H, jadi kami mendampingi. Kita GR tuh. GR itu ya, orang semua melihat kami merasa kayak apa ya, belum pantas gitu. Belum pantas. Tapi saya mengimani ya begitulah, kamu harus kuat supaya kamu tetap bisa dipercayakan Tuhan untuk anak itu gitu ya. Lalu di hari H jadi khusus anak serani kami ini ke depan, kami juga ikut, saya menggendong semua, banyak orang tua yang di belakang kami menangis. Kenapa lah mereka dibuat ya? Itu kan mempermalukan gitu. Iya, ada yang bilang seperti itu. Menampakkan. Mereka PK lah mungkin orang tua yang di belakang itu, makanya nangis. Iya, nangis. Kenapa mereka dibuat ya? Jadi merasa apa ya, sedih lah pasti mereka itu. Tapi bertolak belakang dengan perasaan kami berdua. Kami semakin gagah untuk itu. Kami percaya doa kami, anak baptis kami itu harus sehat, harus dibesarkan dengan kasih sayang. Begitulah kalau menurut kami gitu kan. Lalu mereka setelah acara itu kan ada acara di rumah masing-masing, ya kan kalau baptis. Lalu saya dipeluk, dicium gitu. Kenapa Bu? Gitu ya kan. Nggak apa-apa. Nggak pesta. Jadi beda apanya. Iya, nggak apa-apa lah gitu-gitulah saya bilang ya kan.
Lalu saya sih untuk baptis selanjutnya kami juga dipanggil lagi. Dan iya, semenjak iya. itulah kami dipanggil. Lalu 3 bulan setelah itu kayaknya saya itu udah mulai nggak enak badan. Oke. Nggak enak badan. Jadi badan kita ini kan kita tahu rasanya udah kayak masuk angin Iya, gitu ya. kayak mau demam. Mau demam, pening kepala kadang-kadang. Percaya nggak di situ kitab ini nggak apa-apa kan terbuka ya, Nggak apa-apa. Iya. test pack gitu. Ah, Test pack itu sudah hampir kita nggak percayain lagi tuh apa namanya iya. test pack. Iya. Karena emang kan Udah sering. ada karena terlambat itu ya. kadang-kadang gitu kan. Cuma di test pack, wih, nggak pas, nggak betul gitu. Pada akhirnya kita sampai ya udah nggak percaya dengan namanya alat test itu pack, ya. alat test pack itu. Jadi kalau udah terlambat ya udah biasa aja gitu. Karena kebetulan kita dikasih suplemen, jadi hormon kita itu kan nggak Nggak stabil. stabil. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat bulanan kita gitu ya kan. Jadi saya merasa mengalir aja lah seperti itu. Dan saya nggak tahu kalau saya itu udah 2 bulan gitu ya kan. Saya udah nggak terasa gitu. Ya. Jadi saya pengen makan buah yang nggak cocok lah dimakan Durian, untuk makan durian. Untuk anak kandungan bayi. yang ada dalam janin yang masih muda. Saya makan durian, 3 durian yang besar dan di depan 3 rumah. bulan, Iya. Kak. Iya. Wow. Ya durian itu ada dulu kan pastoran sekarang itu kan kebun dulu. Iya, iya, iya. Jadi sebelum dibangun di situ banyak pohon durian gitu. Jadi durian itu sebenarnya durian pastoran yang sebenarnya Pastor Eko juga ingin. Iya. Oh, Pernah dia bilang aku belum pernah makan durian itu. Durian. Selalu di situ hanya nengok buahnya memang lebat-lebat bang. iya, iya. Lebat-lebat. Jadi waktu itu sore-sore hujan deras, badai deras. Jadi ayo cari durian yuk, yaudah pergilah ke sana. Jadi aku cari durian lah, dapatlah 3 butir durian dari hasil kebun. Jadi sama-sama yang diinginkan. Bunda juga ingin, aku pengen makan durian itu. Pastor Eko juga pengen makan durian itu. Jadi kami bawa lah sore-sore setelah jatuh, masukkan ke goni, ayo ke rumah pastor yuk. Iya. Waktu itu kan rumah Sekalian. pastor kan masih kontrak Iya. Yang di Komplek residence, ID. Iya. di residence atau komplek ID. Iya. Nah kita ke residence waktu itu bawa durian ini, rupanya pastor ada retreat kalau nggak salah di situ, sama pastor vikaris juga retreat. Jadi berhari. Oh, Jadi sudahlah kita buahnya bawa aja lah bertahan. pulang, Oh, gitu di dapur Iya. dimakanlah buah durian ini, Iya, saya yang makan yang sendiri. yang 3 biji ini yang besar. Jadi ayah aku bingung. Aku nggak ada menyisakan sedikit pun gitu, nggak ada. Dia bingung. Yaudah nggak apa-apa, dia berpikir tercengang melihat aku, biasanya nggak suka gitu gara-gara Oh, kan iya. gasnya nggak bagus di perut. Iya. Nggak tahu lah ya gitu ya kan. Nah, tapi memang buahnya harus yang itu. Sebenarnya di Simpang Kuala kan banyak Banyak, sih, iya, kan? iya, iya. Tapi kenapa harus buah Harus itu? itu. Gitu Iya, ya kan? buah durian yang ini abang belum curiga nih, ada tanda-tanda Enggak, seperti jadi ini. kita udah biasa aja dan Dan nothing tulus lah yang istilahnya. tulus dan kita memang ya sudah kita berjalan seperti apa saja apa yang terjadi pada kita ya begitu sajalah, tapi tetap akan berusaha dan berdoa. Nah lalu yang membuat aneh adalah badannya sakit semua gitu, sakit semua dan kayak merasa demam atau meriang gitu. Iya, tanda-tanda mual nggak ada. Nggak ada gitu. tanda-tanda Cuma mual. yang rasanya merasa panas terus, merasa Oke. panas. Aku harus mandi hujan saya terus. Oh, Iya, mandi hujan, Iya, iya. merasa panas. udah Ya, mau kita demam, nonton film mandi horor. hujan lagi Iya, ya, iya. Kak ya. film horor, Conjuring apa segala macam Iya, gitu. kami tuh Pokoknya hal-hal yang ekstrim lah aneh, saya. ekstrim. Ini ekstrim. Iya, Ekstrim. Jadi saya merasa begini kan, kenapa sih saya udah jadi pergi saya ke klinik dokter yang Terus sebelum dari itu kita naik sepeda motor ke Gunung Sibayak. Ekstrim. Ya serius. Kita naik Out of sepeda the box sih. naik motor Supra Iya, Supra lagi. dari jalur wisata. Jadi kita ke atas gitu, naik motor, habis itu kita jalan kaki gitu. Jalan kaki ke atas. Oh iya. Wow. Di situ sudah Sudah ada berisik. August. Sudah berisi.
Jadi saya ngerasa begini, biasanya kan anjing kalau ada anjing Ada gitu anjing di kan, kebun. di kebunnya kalau kita orang Karo, ladang-ladang itu kan, anjing ini bertiga semua datang sama saya gitu. Ngerumunin, Jadi mencium-cium perut. saya dicium-cium gitu. Kenapa ini pikirku, aku takut rabies gitu ya kan? Iya. Bukan kenapa karena kalau di ladang ini kan pasti kita curiga nggak Iya. disuntik kan gitu Iya, ya, iya. nggak dikasih suntikan. Anjingnya Jadi, lucu lagi. Baik lah dia, jadi saya kasih roti, udah dikejar lah kami deh apa, tapi dikejar manja gitu ya. Lucu anjingnya. Mulai saya curiga dengan aku kenapa ya gitu ya. Baru situ saya udah nggak enak badan juga, pergilah saya ke dokter biasanya saya sering cek kesehatan, konsultasi. Nova kamu kenapa katanya kan? Iya saya kayaknya demam, nggak demam kok katanya gitu, sama kok suhu badannya katanya, pokoknya kasih Neuribion lah dok sama antibiotik vitamin. biar kuat gitu ya kan, dikasih gitu. Baru seminggu lagi saya merasa kayak gitu juga, apa ya? Antibiotiknya nggak dikasih. Yang pertama dikasih. Oh, yang pertama. Yang pertama dikasih. Lalu yang seminggu lagi saya datang. Enggak, biasanya itu 3 bulan kemudian baru datang kemari kasih suntikan vitamin gitu kan. Jangan-jangan apa dok gitu kan? Kamu ingat nggak bulanan kamu? Nggak tahu dok gitu kan. Udah gini aja, pulang dulu ke rumah, kamu cek dulu. Nanti kalau misalnya negatif, datang ke sini. Kalau dia positif, tahu kan pergi kemana? Katanya tahu dok. Langsung lah aku pulang singgah ke apotek, beli test pack. Udah nggak sabar aku ini, bangun lah aku jam 2 pagi. Jam 2 pagi, pagi-pagi ya bun katanya sama saya kan. Iya dok, kan jam 2 pagi bangun aku lihat ya Tuhan, ini test packnya yang nggak sensitif banget loh, yang murah. Oh, Karena yang biasanya yang mahal. nah, pokoknya yang abang bilang tadi sama kakak tadi nggak percaya lagi gitu ya. Saya ini. Aku udah merasa nggak harapan gitu, udahlah nggak apa-apa gitu kan. Aku hidup lampu lagi kan, ayah ini serius nggak ini ya, aku bilang gitu kan. Serius ini pink, nggak merah gitu-gitulah kami gitu di kamar mandi. Serius ini Tuhan, benarkah ini? Di kamar mandi berdua kami nangis kami, kakak ya ampun. Jadi udah ke kamar gitu ya, ke kamar lah kan. Baru setelah itu menunggu pagi kami dua nggak tidur, hanya berdoa saja. Aduh. Kan. Jadi aku telepon lah kepala sekolah kami. Aku mau izin. Kenapa? Saya sakit, tapi nggak tahu saya mau bilang sakit apa gitu. Pengen sekali langsung ke rumah sakit ngecek benarkah ini, Iya. gitu. Benarkah ini. Jadi kami masuklah ke rumah sakit Mitra Sejati. Karena cuma Mitra Sejati yang buka jam 8. Iya. Cek di Google. Iya. Kami lihat di rumah sakit yang dekat-dekat nanti jam 5. Aku udah nggak sabar gitu. Ini benar nggak ya? Betulkah ini? Tapi doaku dalam menunggu itu sampai jam 8 pagi. Aku rosario, tapi nggak ada bapak kami yang rosario terus salam Maria gitu. Jangan ambil Tuhan kalau benar ya, tolong gitu ya kan. Baru saat kami masuk ke rumah sakit, kamilah pengunjung pertama dokter ini. Halo, sudah sama dokter Leo. Kita udah pernah jumpa, udah dok gitu ya kan. Jadi saya dicek. Lalu begini. Iya, ini sudah 2 minggu. Udah 2 minggu katanya kan. Serius dok gitu. Segara-gara saya bilang serius, dia lebih sensitif lagi ngeceknya. Tapi sepertinya ada kelainan gitu. Kita diuji lagi nih. Diuji lagi. Dia bilang kayak gitu, kayak begini. Ini kayaknya harus diambil Tuhan, nggak mau gitu ya kan. Kayak mana kelainannya dok? Gitu. Sepertinya dia Rahim ganda. Hamil anggur, bisa di dalam bisa di luar gitu kan. Atau ini kandungannya 2. Kami 2 terdiam. Mau cek lebih lanjut nanti tunggu jam 5 sore ya ibu gitu kan. Kami tunggu lagi di klinik di Simpang Pos. Iya, aku di situ udah merasa Tuhan, benarkah ini? Janganlah seperti itu Tuhan. Aku nggak mau. Aku mau melihat dia gitu ya kan. Jadi aku sudah berpikir seperti ini. Kata Inang ada yang bisa masukkan kandungan itu gitu kan. Hamil anggur kan katanya di luar gitu. Bisa dimasukkan balik. Jangan gitulah bun. Harus kita datangi dokter itu kata ayah gitu kan. Sabarlah kami menunggu. Saya di situ nggak berani jalan. Takut jatuh.
saking ketakutannya. Parno ya jadinya. Jadi parno gitu ya. Sampai di sana lalu dibilang iya ini kandungannya 2. Kita lihatlah sebulan ke depan. Rahim ganda. Rahim ganda ini katanya gitu ya kan. Iya, jadi gimana lah perasaan orang kakak mendengar itu? Sedih sekali lah sepertinya apa ya? Apalagi ada kata-katanya begini, mudah-mudahan ini di rahim yang kuat. Oh. Karena barangkali ada yang lemah dan ada yang kuat. Iya. Oh. Rasanya gelap loh Kak, gelap sekali. Merasa kayaknya aku nggak usah hidup lah gitu ya. Merasa ya kasih harapan tiba-tiba diambil gitu, gitulah perasaannya. Di situ saya Udah senang Iya. kian ada, terus tiba-tiba divonis lagi begitu ya kak ya. Iya. Jadi sedih lah saat itu. Aku melihat juga raut wajah ayahnya si Abu juga sedih. Apalagi ujian kita ya Bun. Nah gitu. Kakak langsung mikir ke situ. Iya, jadi kami menunggu sebulan dalam kandungan. Saya nggak berani. Jadi saya diantar jemput ke tempat kerjaan karena takut nanti tergoncang supaya nggak jatuh gitu ya kan. Lalu mungkin ada sesuatu yang dibisikkan sama ayah aku supaya kita benar-benar harus fokus. Jangan cuma satu dokternya, harus ada dokter pembanding. Iya. Harus ada dokter pembanding. Kalau memang itu juga nanti Hasilnya. kita pergi keluar, kita cari bagaimana caranya gitu ya. Oke. Jadi kita pergi ke rumah sakit Columbia. Tapi di situ saya memang tetap menangis. Jadi saya sampailah di situ, kami jumpa sama dokter Objin, namanya dokter Josimin. Ya kebetulan dokter ini memang rekanan di Penang gitu. Jadi sekali seminggunya saya rasa dokter itu penanggung jawab di rumah sakit Columbia. itu. Iya, di Columbia. Jadi saya nangis. Saya pegang tangan dokter itu. Dokter, ini kendala saya. Jadi saya kasih tunjuk foto USG. Inilah kendalanya dokter, katanya saya rahimnya 2. Dia marah-marah sama saya gitu. Dokter itu pakai jubah putih katanya gitu kan. Iya dok, dokter jangan sebut namanya ya dok, karena memang ada namanya di buku itu. Jangan sebut namanya ya dok. Saya hanya mau yang membuat saya senang aja gitu. Tolong buat saya tenang gitu ya. Ini kan sehat. Ayo kita periksa, katanya diperiksa. Dia hanya masih melihat hasil foto ini. Kok bisa sih dokter itu melihatnya begini gitu ya. Kita periksa lagi gitu ya, diperiksa. Sehat Bu, sehat. Ini jari-jarinya gitu. Ini yang senang. Itu udah berapa bulan? Di situ udah 3 bulan. 3 bulan. Senang sekali. Tapi sehat kan dok? Iya sehat. Kenapa? Ibu nggak punya Tuhan gitu. Punya dok. Tapi kalau ada dokter makin tambah Tuhan saya bilang begitu kan. Jadi saya cerita sama dia, ya udah tiap bulan datang kemari gitu. Jadi kalau USG kita USG terus katanya. Tapi kendalanya katanya dokter nggak boleh ya kita USG terus gitu. Kenapa enggak katanya? Iya. Kita perlu loh perkembangannya. Kita lihat. Justru dokter yang ini lebih positif rasanya karena selalu memberikan harapan bahwa peluang sehat untuk harapan itu ada gitu kan. Untuk bayi yang sehat kan kenapa enggak gitu loh. Betul. Iya. Jadi dia selalu jiwa sayanya, mental saya yang selalu disembuhkannya. Oh iya. Nggak apa-apa. Nanti lahirannya di mana? Di sini aja lah dok, gitu kan. Jadi takut kemana-mana lagi. Kita sudah dirangkul, dilindungi dalam perasaan. Jadi ayah Agus selalu bilang mau di mana terserah kemana bunda nyaman, gitu. Pokoknya bahagialah saat itu dalam kandungan. Kegiatanku, ya saya bisa kayak gini dok, bisa. Makan apa? Bisa gitu semua. Nggak ada larangan, positif semua. Tapi datang ya setiap bulan kemari biar kita lihat perkembangannya. Ibu pun nggak khawatir kan, gitu jadinya. Puji Tuhan sekali ya kak, luar biasa. Jadi di dalam pergumulan orang kakak adakah devosi yang lebih intens orang kakak dan abang doakan, atau misalnya kan dalam waktu yang lama nih ya dari pergumulan itu begitu, adakah
apa ya namanya, iman apa sih, kayak devosi mungkin ya, novena mungkin atau ada doa intensi yang khusus iya, bersama dengan santo ini atau rosario atau novena begitu. Jadi barangkali ada satu sesi mungkin penyerahan totalnya itu pastinya dengan novena, Oke. berdoa. Jadi kami dimulai doa itu jam 3 pagi 3 pagi ya. setiap hari ya? setiap hari jam 3. Kadang-kadang nanti bunda sendiri atau berdua gitu. Yang penting masing-masing itu harus berdoa. Harus berdoa ya. Berdoa. Kalau aku dulu di rumah itu kan ada sudut, ada lilin di situ, paling suka di situ. Berdoa jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Lalu kita berpuasa. Jadi berpuasa. Puasa kami ini ekstrim sebelum ada siabang. Oh iya, apa tuh Kak, gimana? Jadi puasanya itu kita hanya dari 24 jam. Kita hanya makan itu dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Cuman 3 jam. Iya. Itu dikasih waktu untuk makanan di 3 jam itu ya. Iya, hanya disitulah makannya. Selebihnya kita itu berpuasa gitu. Iya. Minum waktu itu boleh? Nggak boleh. Iya. Jadi kita itu puasanya dari jam 9 malam Iya, Sampai sampai jam jam 6 sore. sampai jam 6 sore. Dan itu kakak dan abang melakukan aktivitas seperti biasa. Iya. Beraktivitas. Wow. Justru aku nggak sanggup ya kalau kayak gitu. Dimampukan. Iya. 5 hari pertama itu harus berturut-turut. Setelah itu kita bisa 3 kali dalam seminggu. Oh. Gitu. Pokoknya Dan 5 hari itu hampir pertama. 6 bulan ya? Perjalanan itu 6 bulan. 6 bulan. Itu di tahun Puasanya. ke terakhir ya. Iya, di sebelum 2012. iya. Disitulah kami merasa, itulah yang devosi kakak bilang. Tapi kami juga mau didoakan. Di situ kami Betul. makin kuat saat itu. Kami rela, gak apa-apa Tuhan, gitu. Dan di situ kami juga mencari, di situ saat kami puasa, disitulah saya mencari anak yang mau kami angkat. Oh, berarti Sempat ada niat ya. Ada Iya. niat. Jadi perbincangan kita di rumah, oke nanti usia perkawinan lewat dari 6 tahun, oke udah siap-siap sebenarnya. Jadi untuk mengambil udah pengganti ini udah dicari-cari gitu, udah siap-siap gitu. Nah, mungkin Tuhan berkata lain ya, udah di lewat tahun ke-6 nggak jadi gitu, karena memang kita langsung diberikan tanda-tanda. Oke, ya. Jadi penyerahan diri total kita itu ya melalui devosi. Kita nggak tahu kemana-mana lagi nih, Betul. nggak bisa lagi kemana-mana. Ke medis udah mentok. Ke medis udah Iya. mentok. Berobat Kecara tadi udah lain mentok. juga Mentok, benar. Jadi selain devosi, apalagi yuk, karena kami kan tinggalnya di depan gereja paroki, Oke, ya Allah. Dekat. pas di depan gereja paroki. Jadi kalau sekarang pamflet paroki Sipalikarbe itu depan Rumah kita. depannya itu adalah rumah kami. Oh, oke. Jadi nanti kalau Bisa apa lah singgah sesekali ke sana. sekali sih nggak bisa. Jadi kami selalu menyibukkan kami dengan kegiatan-kegiatan Gereja. Gereja. Kemanapun kami akan ikut gitu. Oke. Misalnya ikut kelompok calon imam, gabung ke situ. Padahal memang ya dia masih sendiri ya. Tapi apa yang kami mintakan kepada Tuhan waktu itu, misalnya kalau saya pribadi ya, Tuhan, kalaupun nanti engkau harus apa ya dibilang harus kami harus menyerahkan dia kepada engkau gitu kan. Ini belum lahir ya, masih devosi kami, masih doa kami akan serahkan secara total gitu. Ini belum ada dia gitu. Tapi Jadi sudah ada intensi seperti itu. Iya. Nazar kami seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi barangkali kami melihat barangkali Tuhan kami mencoba selalu mendengarkan isi hati kami, apa sih yang dikehendaki Tuhan dari hidup kami gitu. Benar. Iya, apa sih yang cari-cari jawaban gitu. Iya. Apa sih ya? Apa ya?
sehingga dalam proses 6 tahun ini kami belum mendapatkan atau belum mendapat jawaban atas doa-doa kami gitu, belum mendapatkan apa yang kami inginkan dari sebuah perkawinan gitu. Nah, barangkali ya itu menyerahkan diri secara total dan memang ya Tuhan nanti kalaupun diberikan buah cinta, yaudah kami akan serahkan secara total kepada Engkau gitu. Jika adiknya mau ya, jika siapa mau. Tapi kami akan Dukung. Oke. Ya. Kalau dia terpanggil. Betul. Arahkan. arahkan. Karena yang terpanggil itu belum tentu terpilih kan. Iya, dan memang Contohnya ini terpanggil memang sampai frater ya kan. Udah nggak usah dibahas itu lah. dan barangkali kami mudah-mudahan tidak menjadi halangan untuk itu gitu. Semoga. Dari orang tua gitu. Betul. Dari orang tuanya Ya kan. nggak ada Karena halangannya keikhlasan dulu. orang tua juga berpengaruh sekali Ya, untuk calon berpengaruh. imam. Iya. Tapi kami persiapkan jalannya. Oke. Ya begitulah, mau nanti jawaban Tuhan setelah dewasa dia seperti apa, Itu udah. kita kehendak bebasnya. Iya, kehendak Iya, bebas. kehendak ya, bebasnya. Kehendak Oh, bebasnya Bu. dia. Kan, Dek? Gitu. Jadi itu Bang. Jadi mungkin tidak semudah itu mendapatkan Apa yang jawaban diharapkan. Iya, atas doa, dan semuanya melalui ujian-ujian gitu. Setelah dinyatakan mengandung juga kita diberikan Ujian. Ujian lagi. Iya. Nah, waktu mau melahirkan, nah ini nih lebih parah lagi sebenarnya ininya. Aduh. Ya karena sudah depan mata tiba-tiba kita ini. Iya, melahirkan itu kan hidup dan mati ya. Betul. Mungkin dia bisa berpasrah gitu, tapi kan di aku juga, gimana ya kalau kehilangan gitu. Dua-duanya lagi misalnya ini jauh-jauh ya, critical moment lah gitu kan. Iya. Iya loh. Jadi- Aku kita kadang berpikir kayak gitu. Jadi kita menentukan tanggal dengan Dokter Josimin, mau tanggal berapa Bu? Udah kita pilih lah waktu itu Valentine 2019. Jadi kita tanggal 14 bisa Dok gitu. Bisa kata dokter itu. Lalu malam kan harus puasa ya. Puasa jam 8 Oh, Malam sebelum harus puasa. Kakak berarti operasi. sesar karena Sesar. memang Sesar. orang keluarga Punya takut. riwayat. Takut. Iya, Jadi iya. udahlah sesar aja gitu, takut dua-dua gitu kan. Ay, ngeri sih, nggak kebayang sih. Aduh. Iya. Udah jauh lah itu Iya. lah. Lalu jam 4:30. Kita Karena udah kalau janji operasinya jam 8 tanggal Oke. 14 bulan 2 2019. Jadi jam pagi-pagi kita udah betul-betul bersiap, udah berdoa gitu kan. Jadi kita nggak tahu lah kita mau bicara apa di pagi-pagi sebelum berangkat gitu. Karena masalahnya adalah nyawa kita. Jam 7:30 itu udah masuk ruang operasi. Jam 8 masuk ruang operasi. Dokter ya perawakan Dokter Josimin itu kan dia senyum, happy, Oke. bahagia gitu. Kita masuk, Dok berapa lama operasinya? Gak lama 1 jam Pak gitu kan. Jadi sebelum operasi ada ruang ini ya, ruang Persiapan. Jadi kita hanya diam bermenung gitu apa yang akan terjadi gitu kan. Jam 8 masuk, kayaknya operasinya itu sekitar 1,5 jam. Oke. 1,5 jam, lalu saya dipanggil keluar. Pak, selamat ya. Sebelumnya memang dokter ini sudah USG dan si Agu ini cepat ketahuan dia jenis kelaminnya kayaknya 3 bulan 3 bulan langsung dapat. langsung ketahuan kayak sepertinya waktu itu. Lalu selamat ya, bayinya sehat gitu. Tapi Pak, di rahim ibu itu ada miom. Miom ini apa ya? Mium. Miom seperti daging tumbuh gitu. Oh. Tapi dipastikan bahwa miom itu nggak ganas. Oke. Nggak ganas. Lalu tanyalah ke dokter itu, sebagai konsultasi lah seperti ini. Dan efeknya apa dok? Saya nggak bisa tutup jahitan ibu gitu. Kalau miomnya nggak diangkat karena dia pas mengganggu
area yang dioperasi. Iya. Jadi kalau itu nggak diangkat, itu akan mengganggu operasi. Biasanya prosedur dokter gimana? Biasanya kalau habis sesar itu akan saya angkat 6 bulan kemudian. Biasanya. Tapi karena ini menutup jahitan, jadi ini harus diangkat, harus dipotong miomnya. Nah, efeknya apa dok? Hal terburuk gitu. Ya pendarahan gitu. Tapi perawakan Dr. Josimin ini kan santai gitu. Tenang. Tenang gitu. gitu. Tapi dalam bayangan saya kalau dia pendarahan ini pasti fatal Urgent. gitu. Iya, gawat. Fatal gitu. Jadi gimana Pak? Ya silakanlah dok gitu. Diangkat saja miomnya gitu kan. Lalu bagi saya, barangkali bagi kita dua setelah mendapatkan katakan kabar gembira gitu, nah itu belum tentu diberikan hal yang mulus-mulus saja gitu. Sampai lahirnya juga itu ada sesuatu yang menguji kita. Sampai di mana sih Iya. kamu ini gitu? Sampai di mana sih kamu sebenarnya gitu? Lalu sepanjang operasi itu ya dalam hati saya hanya berdoa gitu kan, berdoa, melakukan salam Maria, karena nggak ada lagi di tengah kegalutan seperti itu kepada siapa lagi Iya, gitu. Apapun nggak selera barangkali dilakukan gitu, hanya berdoa gitu kan. Lalu prosesnya itu hampir di jam 11:30. Dari jam 8 sampai setengah 12. Setengah 12 baru saya dipanggil kembali. Operasinya, jahitannya sudah saya tutup Pak, jadi saya merasa bahagia sekali, senang gitu kan. Pada akhirnya yang penting selamat aja dulu. Iya. Dua-dua itu yang penting, selamat keluar dari ruang operasi. Nah ya disitulah barangkali puncak dari apa yang kita alami gitu. Nah, iya. Itu finish. Itu finish. Artinya Kata yang tepat finish. dia lahir kan 2019 ya. 2019 Februari. Jadi kita di 2013 ke 2019 itu kan hampir 6 tahun ya. Iya. Hampir di puncak-puncak kita harus memutuskan mencari Untuk yang adop. lain. Iya. Wow, luar biasa. Ini kan ini ada satu pertanyaan yang mengganjal dari gue. Ini kan 6 tahun sudah berdoa, sudah berpengharapan, sudah melakukan medis segala macam. Pernah nggak dari abang sama kakak itu seperti bukan pasrah tetapi seperti pesimis dan Kayak sia-sia. kayak sia-sia. Tuhan, Melakukan kami kan sudah begini, kenapa sih usaha- seperti usaha. marah begitu dengan Tuhan? Iman kita drop gitulah seperti itu. Iya, Pernah nggak di posisi berada seperti di itu? titik itu? Betul. Bunda pernah? Enggak. Nggak Kalau pernah. saya enggak. Kalau Selalu saya berpengharapan. Karena kan ada beberapa, bukan beberapa sih, Kebanyakan. kebanyakan orang mungkin dengan case berbeda, ada masalah, dia langsung seperti dan tanda kutip marah pada Tuhan. Kenapa kau uji aku Tuhan seberat ini, kira-kira seperti itu. Kalau saya pribadi sih enggak, lebih banyak bermenung dan mencari Benar-benar mencari, ya. jawaban. Ya menyibukkan diri dengan aktivitas. Oke. Apalagi di orang Batak kan, seperti kan cerita kakak sama abang Saya anak kan. laki-laki sendiri loh. Oh udahlah, apalagi tuntutan lebih besar ke abang ini. Luar biasa. Yang menekan saya. Ya tuntutan kami tekannya. Pasti ada, ya lah, karena kita semua dari keluarga Batak kan pasti ada cibiran-cibiran seperti itu. Iya. Ada sindir-sindiran. Ada sindiran. Waduh, anggimon dah songonon, ate hodangan kira-kira seperti itulah. Iya. Gimana caranya, ini aku juga mau tanya ya kan, gimana caranya orang kakak dan abang bisa saling menguatkan? Dalam artian kan, kakak juga pasti punya tekanan sendiri daripada abang juga punya tekanannya sendiri. Di antara pasti membawa beban, kakak bawa beban, abang juga bawa beban. Saling menguatkan gitu, bagaimana caranya gitu, sampai orang kakak dan abang masih romantis, masih bisa mesra,
ya bisa merangkul satu sama lain gitu, percaya kalau akan ada harapan tadi akan terkabulkan gitu. Ya selain berdoa tadi, caranya orang kakak dan abang. Siapa dulu? Ayo aja. Tentunya memang berkeluarga itu masing-masing punya ini ya, punya situasi yang berbeda ya. Apalagi pasangan muda, tentunya tentunya hal-hal kecil itu bisa jadi besar. Betul. Iya. Kadang-kadang selisih pendapat, selisih apa gitu. Itu menurut kami tuh hal biasa. Tapi seiring perjalanan memang kembali ke kita ketika KPP. iya Wow, kursus. luar biasa. Ingat nggak? Aku ingat waktu itu. Kalau nggak salah yang sidang terakhir itu kan ada hari terakhir. Iya. Kayak konfirmasi gitu, dipanggil satu-satu. Kanonik. Iya, penyelidikan kanonik. Iya. Jadi kalau nggak salah Pastor Adi almarhum waktu itu menanya dari hasil penyelidikanku, ini ada sesuatu yang mungkin berbeda nanti yang akan dirimu hadapi ketika perkawinan. Tapi barangkali itu cara Untuk Menguji. menguatkan. Iya, gitu Betul kan. nggak serius sama Iya. Jadi pasanganmu gitu ya? iya. Jadi yakin Pastor sebelum ini saya tanda tangani katanya, Oh, iya. gitu. Yakin Pastor, yakin kamu? Yakin Jadi, kamu? gitu kan. Iya, ditanya-tanya seperti itu. Jadi kayaknya ini banyak pacarnya loh. Oh iya. Kamu yakin? Yang benar Kak? Benar Kak? Oh iya. Oh. Kamu yakin katanya kayak gitu. Karena di antara kita dua yang barangkali yang Banyak mantan. banyak mantan ya mendagu gitu. Oh, Kalau iya. saya paling The one and only. Oh enggak juga ya? tapi lebih sedikit. Oke. Masih lebih sedikit. Nah, tapi kan 3 bulan kita bertemu nggak bertanya-tanya mantan pacarmu berapa Oh, gitu. iya. Itu ketahuannya setelah dikasih tahu pastor gitu. Setelah Kayaknya KTP. banyak loh di belakang ini kemarin yang ngantri katanya gitu kan. Banyak ini yang ngantri. Masih yakin nih? Oh, iya. Yakin pastor gitu. Nah, bagaimana kembali ke janji kita? Saya akan ingat selalu itu bahwa itu nggak akan lari kemana-mana. Dalam keadaan suka dan duka Dalam itu keadaan ya. suka dan duka, walaupun kita kadang-kadang namanya berkeluarga, apalagi berdua ya, Iya. hampir 6 tahun Selama gitu. 6 tahun Iya. itu. Berdua, bayangin ya selalu berdua kemana-mana, belum tentu kan. Kadang-kadang di tempat tidur juga kita terus gitu kan. Enggak ada yang bareng nih. Dan kebetulan kami memang kayak teman juga karena Oh, memang iya, dari iya. SD. Iya, ada teman Iya. SD. Dan kami Iya, memberikan itu juga ya. memberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Misalnya dia ke teman-temannya, dia kumpul ke teman-temannya. Apalagi kan status pekerjaanku kan memang aku selalu di luar kota. Oh ya, menurut kakak sendiri terus ya. Iya, sendiri terus. Jadi Untuk sendiri mau nggak mau kita ditempa untuk saling percaya Oke. dari awal. Ya, ujian lah di situ. Kita belum punya keturunan, kita jauh-jauhan. Jauh-jauhan gitu. Tapi aku merasa nyaman kok di situ dan aku sangat beruntung bisa diketemukan dengan suamiku yang Oh, sekarang. iya. Dia begitu sabar sama saya gitu. Udah ketemu lama. Awal-awalnya sih menolak gitu. Aku laki-laki loh, aku laki-laki. Awal-awal gitu kan. Iya. Tapi Mengalah itu dia menang gitu. Oh, iya, tapi Dia ya- merasa seperti itu. pada akhirnya begini, udah ngalih aja lah. Mau seri juga susah kan gitu. Serius. Gitu ya. Apalagi buru parna kan. Oh, iya. Ya, tapi itu yang membuat barangkali kita tetap bertahan ya. Kalau saya pribadi ya, saya bertahan itu. Oh, aku sudah berjanji. Tahu nggak? Waktu itu kami diberkati di Simalingkar B oleh Pastor Andi Lumbangaol FM Mario. konventual. Oh iya. Andi Mario. Kasar. Jadi waktu itu pastor ini kan tegas orangnya. Sini. Itu diberkati. Dan waktu khotbah, aku nggak tahu, mungkin para imam akan bertanya,
di depan umum milih istri atau siapa biasanya ditanya? Ibu. Ibu. Iya. Nah, Ditanya loh di depan umum. uh, Gitu. Mama Wow. mama waktu itu sudah janda. Gitu. Bapak kan Oke. meninggal tahun 2010. Lalu ditanya dengan tegas bilang itu nggak mikir-mikir lagi. Saya milih istri, Pastor. Milih istri. Itu memang dari hati yang terdalam. Iya itu dari hati. Walaupun setelah menjalaninya, gini juga. Goyang juga. goyang juga habis pernikahan Iya, gitu iya. kan. Ya namanya kita kan memang lama berteman. Iya. Tapi ketika dalam satu atap akan berbeda. akan berbeda. Tapi di satu atap satu rumah itu yang membuat kita sampai sekarang ya. Sampai sekarang terus belajar dan saling memahamin gitu. Terus ini belajar kadang-kadang nanti apa ya? Itu apa maknanya itu? Ada kejutan apa lagi ya? Ada apa lagi ya? Harus mengerti mungkin. Ini ilmu mahal sih sama Iya. ini. Sama kalau kayak jok ambil dulu apa itu katanya. Ya. Ya kita udah tahu lah Apa? inilah itu berarti yang dia maksud. Tapi ya itu kalau ditanya bagaimana kita bertahan selama proses itu Iya. adalah yang pertama adalah kita mengingat apa yang kita iakan di depan imam. Oh, Tadi Pastor Adi bilang mau bertahan nggak? Mau lanjut terus nggak? Waktu di kanonik. Ya itu berkali-kali ditanya. Iya, itu ditanya. Jadi artinya kita nggak mau mengkhianati apa yang ditanyakan oleh seorang pastor kepada kita bahwa oke, saya akan setia dengan pasangan saya. Nah, itu terulang lagi ketika pemberkatan pernikahan. Itu ditanya kembali. Pertanyaan lebih parah kalau tadi kan dengan pacar. Ya, ini Ini dibandingkan dengan Ibu. darah daging kita gitu, ibu yang sendiri. melahirkan kita. Tapi ya memang itu susah dijawab. Namun ya barangkali ya nggak ada pilihan lain karena ditanya gitu, saya harus memilih. Oke. Barangkali ya itu bukan apa ya, bukan sesuatu yang di luar rancangan. Itu memang barangkali itu sesuatu yang sudah dirancang gitu. Bayangkan barangkali kalau 2 tahun gitu kan, apalagi di luar sering berpisah, nggak jumpa gitu, ketemu apa ya, Komunikasi pun jarang. cewek lain gitu kan. Karena Iya, di iya. Gunung Loser nggak ada jaringan. ya Jaringan jaringan gitu. sulit. Jadi dua janji itu yang lebih menguatkan kita. Di diri abang. Iya, ya. janji di depan. Karena misa itu kan bukan sesuatu yang main-main ya. Iya. Misa Betul. pemberkatan perkawinan itu bukan sesuatu yang main-main. Main-main, ya. Itu sesuatu yang sakral dan ya, Seluruh keluarga sudah ada di situ. Betul. suci. Janji Sakral. kita di depan Tuhan gitu. Sekali seumur hidup tuh. Sekali seumur Amin. hidup. Betul. Amin, amin. Harus kan. Gitu sih. Itu Kalau dari yang menguatkan saya hanya itu dua hal itu. abang. Kalau dari kakak, Kalau saya sih orangnya apa ya, nggak teratur gitu. aduh, Untungnya saya Mana lagi nih? dipasangkan sama orang yang teratur, bertekun gitu ya. ya. Saya sangat beruntung lah gitu, dia bisa mengerti saya. Kebanyakan sih ayah aku sih yang memahami, harus mengerti. Berarti tuntutan ya makanya. Iya. Saya nggak maksa loh. Iya. Saya nggak maksa. Dia gaul. Kalau aku kuper. Oh. Dia lebih gaul ya. Iya. Lebih suka Sosial. bersosial. Iya. Temennya banyak. Temennya banyak. Kalau aku lebih memilih sendiri gitu di Nah, rumah. biologi banget. Lanjut Kak. Jadi kalau misalnya soal egois sih saya lebih egois. Saya bertahan juga mungkin karena suami saya yang selalu apa ya, sifatnya selalu mau berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi saya diajak, dirangkul. Karena kebetulan saya kan kedua orang tua saya itu, saya waktu kecil ibu saya sudah meninggal gitu. Jadi saya memang orangnya bebas gitu. Orangnya bebas. Lalu lebih terarah saya setelah berkeluarga dengan suami saya. Jadi saya merasa kuat dan saya menemukan saya itu kekuatan saya itu dari diri saya semenjak sama suami saya ini.
Jadi apapun kayaknya begini, kalau misalnya pun berpisah mungkin saya nggak mendapatkan yang seperti ini gitu ya, Iya. ya Kak ya. Dan jadi saya juga berjanji dalam pemberkatan saya harus setia dalam keadaan apapun. Ya saya rasa itu apa ya, selaras dengan yang saya dapatkan. Memang saya harus setia sampai kapanpun, dan ternyata Tuhan membuahkan kesetiaan kami ini gitu. Jadi saya mengimani perjalanan hidup saya selalu berkeluarga. Tuhan selalu memberikan saya yang terbaik. Betul. Saya nggak pernah ditinggalkan karena saya merasa senang. Kalau ada kawan-kawan yang lain, kebanyakan sih mengeluh gitu ya. Kalau saya nggak pernah sih mengeluh. Nggak pernah Itulah mengeluh. karena harapan nih tadi ya, kayak Harapan harapan tadi. besar, terus dukungan juga dari Iya. abang ya kan. Ya saling mendukung sih kita. Iya. Saya juga kadang-kadang teledor. Iya. Teledor. Nah, ke gereja. Ke gereja kalau bundaku kan selalu cepat ya. Mungkin pengalamannya di kapel Santo Yosep bersama para suster gitu kan. Kalau saya biasanya dulu mau cenderung untuk terlambat gitu. Oh iya, iya. Memilih untuk terlambat ya. Itu pilihan Makanya tadi sih. dari betul, awal itu saya bukan pilihan. orang yang religius gitu. Memilih untuk terlambat gitu. Nah, kalau bunda aku kan biasanya lebih cepat ya, 1 jam. Jadi dalam bayangan ngapain sih cepat-cepat banget ke gereja gitu. Jadi kadang-kadang kita harus di gereja paroki, pastor minta kunci mau buka pintu gereja. Oh iya, iya. Dulu Saya banget itu. waktu pastor Eko. Oh iya ya. Astaga, kakak luar biasa. Karena saya nggak suka sih buru-buru. Saya Iya. pengen tenang dulu. Tenang ya, gitu iya, iya. Itu sampai sekarang kak. Sampai Ya, sekarang. jadi Oh, itu Bu. jadi kebiasaan kita. Iya, aku juga begitu Jadi kalau gereja habit. sama mama. Iya. 1 Termasuk- jam sebelum. Diantar ke sekolah minggu juga 1 jam sebelum. Iya. Wow. Termasuk ke sekolah. Jadi habit. Jadi kita nggak jarang terlambat. Kadang-kadang sampai sekarang aku sih mau nanti dulu lah. Sama dia kan nggak bisa. Bentar lagi lah. Iya, iya. Nggak bisa. Langsung ditinggalin gitu. Iya, disiplin Langsung sekali. ditinggalin. Oh. Tapi ya itu ya membuat kita saling melengkapin ya. Betul. Saling melengkapi, ada hal Luar lebih, biasa ada ya. yang kurang gitu. Tapi yang paling kusuka dari cerita orang abang sama kakak itu selalu memegang teguh janji perkawinannya. Iya, Iya. karena balik lagi ada masalah, Oh, balik balik lagi ke lagi. KPP dulu kita Iya. kayak gini. Iya. Oh iya, ada lagi, balik lagi. Nah itu Karena kan cerita-cerita dari teman-temanku masih sedikit, bukan dari teman kantor yang di tribunal itu ya. Kasus perkawinan di Kuspan Agung Medan termasuk banyak banyak. Ya. yang punya kasus-kasus gitu Dan ya. dengar-dengar juga 1 bulan para pastor itu di tribunal 6 kasus 1 Satu. bulan Ya. menyelesaikan 6. Ya, Iya, itu mungkin jadi ya itu tadi karena tidak flashback lagi mereka kan. mungkin Iya, melupakan iya. hal-hal Iya. seperti kursus kanonik, Terlalu ya kan? bawa perjanji perkawinan, terlalu bawa ego, Bawa ego. Iya. sama emosional itu Iya. sih. mendengar dari abang dan kakak ini ya kita semakin ini ya dia harapan itu tidak kosong. Iya, harapan tidak kosong. Masih ada harapan. Contohnya di keluarga orang abang dan kakak begitu ya. Tidak seperti yang kita pikirkan yang ada lebih banyak ini gitu Iya. ya. Sampai aku aja kaget. 1 bulan 6 kasus gitu. Diselesaikan ya. Yang menunggu masih Iya. banyak Iya. gitu. Ini 1 bulan tuh 6. Jadi kayak aduh Tuhan gimana ya gitu. Tidak menghayati berarti kurang rasa apa ya mencintai. Iya, karena tidak kakak tadi juga cerita ya. Kakak cerita nih, ya udahlah kalau memang kayak gini ceraikan aja kita Ceraian berpisah. aja. Tapi Itu abang tetap pasti, optimis. pasti kan? dari kakak kan karena kakak jiwanya free kan yang lebih gitu Iya, bebas sedangkan iya. abang kan yang aduh tekun kayak yang Iya. gitu kan. Tapi di awal kayaknya nggak cinta-cinta mati kali. tapi kan Jangan tapi kan bongkar di sini tolong. Bahaya nanti. Kayaknya masih cinta-cinta apa ya? Cinta-cinta tapi, anak SMA. tapi kan dari prinsip, Iya. abang kan punya, balik lagi apa yang sudah dijanjikan Iya. di depan altar. Nah itu prinsip yang abang pegang itulah yang Mahal sih itu. jarang sekali orang bisa Mengingat pegang itu ya, terus Bu, ya. gitu. Mungkin itu ya juga yang bisa kita
dan pendengar, penonton Ya, setia. ambil pesannya, Ambil pesannya, iya, contoh. maknanya. Iya, harus dicontoh lah yang keluarga yang penuh pengharapan dan penuh cinta kasih. Apalagi bagi keluarga-keluarga muda, bagi Betul. keluarga-keluarga yang masih Dan merindukan. ini juga, dan yang mau berkeluarga. Dan yang mau berkeluarga. Itu juga, iya kan? Iya, Sebelum memutuskan untuk menikah, ya harus benar-benar dewasa ya kan, abang dan kakak. Secara iman, psikologi, pokoknya semua lah dewasa. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak diinginkan pun, Iya. seperti lama Iya. menunggu, seperti itu kan. Betul. Karena ada keluarga ada sih yang pengen lama, ada yang pengen cepat-cepat dari tuntutan. Iya. Iya. Kalau kita gimana? Ini lama karena Kalau kita dengan salah aja sih ya. Nah, itu pertanyaan sensitif tuh. Sensitif sekali. Kalau tadi orang abang sudah punya pertanyaan sensitif kami yang tadi Iya, ya. iya, kapan ya gitu. Orang kakak udah selesai ya kan. Gawat ya. Oke. Jadi ya mungkin ini ya kita sudah cukup ya kan. Sudah cukup banyak sekali pelajaran yang bisa kami ambil Banyak. gitu, yang bisa Mahal kami pengalaman, renungkan, ya. mahal sekali ya. Dari perjalanan yang panjang ya, dari pendekatannya juga udah ekstrim, satu di sana satu di sini ya kan, sampai sekarang puji Tuhan. Luar biasa, terima kasih sekali lagi ya kakak, abang. Terima kasih. Sungguh menguatkan, dan kami tidak hilang pengharapan sih, kita juga pasti akan seperti itu. Ya, jadi terakhir kali nih kakak dan abang mau kasih pesan apa bagi pendengar dan juga ya kita semua lah ya, yang bisa. Saya dulu. Iya. Iya. Barangkali untuk orang muda Katolik ya. Oke, kena lagi nih. Oke. Orang muda Katolik. Saya teringat kalau dia bilang saya menikah harus dengan Katolik gitu. Oh, wajib. Ya, itu Bunda Agu ya. Iya. Kalau saya Kalau terpikirnya setelah menikah. Saya harus Katolik. Nah, Ya. bagi saya, bagi orang muda itu jangan takut untuk berumah tangga gitu. Karena di awal gitu saya juga nggak punya model apapun gitu. Jadi yang penting menikah dulu sesama Katolik. Lalu ada hal yang diingat adalah komitmen kita ketika menerima sakramen perkawinan. Rasanya itu nggak perlu dihianati. Kalau itu mengkhianati janji itu artinya sama aja kita dengan mengkhianati Tuhan ya. Iya, oke, iya. Artinya yang kita imani gitu sebagai seorang Katolik. Lalu yang untuk barangkali masih banyak di luar sana yang memohonkan keluarga-keluarga yang katakanlah muda gitu yang ingin memiliki buah cinta dari perkawinan gitu. Artinya setiap orang akan punya porsi yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi gitu. Barangkali bagi kita dan bagi saya sendiri, apa yang saya alamin adalah tetap saja bertekun dengan kita berdua gitu. Yeah. Oke. Itu adalah masalah kita gitu, nggak ada orang yang di luar itu. Itu yang menguatkan kita selalu berkomitmen, terus selalu berdoa dan berharap mengisi kegiatan-kegiatan dengan hal yang positif. Seperti katakanlah ada kegiatan di stasi, ada kegiatan di paroki. Jangan sampai kita termenung selalu gitu. Ada kekuatan doa yang selalu kita mohonkan. Kalau kita nggak terlalu kuat berdoa gitu, doa kita nggak dengarkan, barangkali adalah ada orang-orang lain. Seperti misalnya, Bang, tolong didoakan kami ya. Gitu. Hari ini juga barangkali karena dia masih sendiri gitu, kami selalu akan meminta, tolong didoakan ya, adik siaku belum ada. Gitu. Selalu meminta doa untuk barangkali menguatkan kita lewat doa-doa para imam, para suster, dan para rekan-rekan kita yang lain. Barangkali itu yang pembelajaran yang bisa saya maknai gitu dari perjalanan ini. Oke, gimana kakak? Kalau dari kakak? Kalau saya sih sederhana saja. Untuk para penggemar kedekam, Penggemar ini ya. pesannya hanya selalu setia pada Tuhan dan setia pada janji kita dengan Tuhan. Saya rasa semua akan diberkati kalau memang kita setia dan selalu berdoa. Itu saja saya rasa. Oke, luar Luar biasa. biasa. Tepuk tangan dulu.
kesaksian yang luar biasa, jalan hidup yang luar biasa, ya kan, semuanya tentu dengan kuasa Tuhan, dengan Pasti. kasih Tuhan, ya kan Ogu? Ya, Iya. Ya Anti. Iya, puji Tuhan semuanya kita bisa berkumpul, ya kan, kita bisa Iya. dapat pelajaran yang luar biasa baik, Sharing-sharing. sharing yang luar biasa lah, nggak bisa dibilang dengan kata-kata. Enggak lah. Ya pengalaman, yang benar itu pengalaman adalah guru Guru yang yang terbaik, terbaik. ya kan. Jadi kita juga ini belajar dari pengalaman dari orang kakak dan abang. Oke, terima kasih sekali kakak dan abang sudah Terima main kasih. dan mampir di Kedekam. Terima kasih. Jangan bosan-bosan ya, Iya. misalnya nanti akan kami, Kak, Bang, ayolah kami rindu datang sini. Iya. Iya, atau Agu. Iya, Anti. Iya, Anti. Iya, dia ngantuk kayaknya udah. Iya, berat ya. Terlalu berat ini. Terlalu berat ya sayang ya. Jadwal tidur siang. Iya betul, jadwal tidur siangnya. Maaf ya Aduh, sayang iya lagi. ya. Nanti kita beli es Berkorban krim dia ya. ya. Iya, Anti. Oke, baik pendengar dan sobat Komsoskam, ya terima kasih ya untuk kebersamaan kita. Ya jangan bosan-bosan untuk mendengarkan kita tentunya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe. Iya, YouTube Komsoskam agar kita tidak ketinggalan episode-episode Kedekam yang lainnya. Gitu Ya, dia. sekian kami mohon undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.